Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Taufan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mengangkat tentang potensi kepariwisataan Kabupaten Sumeneb, yaitu bagian dari ajang pemilihan Duta Wisata Kacong Ceping. Tentunya pemilihan Kacong Ceping ini menjadi sebuah event yang dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, sejak era tahun 1980-an sampai saat ini cukup digandrungi dan punya segmentasi khusus di kalangan remaja di Kabupaten Sumeneb, bahkan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena dari ajang Kacong Ceping ini pemerintah Kabupaten Sumeneb nantinya akan memilih banyak potensi-potensi remaja yang akan bertugas menjadi duta pariwisata dan duta promosi untuk mempromosikan potensi Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk membahas lebih jauh masalah ini, di studio saya sudah mengundang beberapa orang perwakilan juara Kacong Ceping Sumeneb tahun 2025. Nah, yang pertama, Ale. Selamat pagi, Ale. Selamat pagi teman-teman Sobat Pariwisata. Oke. Dan yang kedua, Dini, silakan Dini. Selamat pagi semua. Iya, oke. Dan yang ketiga siapa? Rizal ya? Rizal, selamat pagi Bapak. Siapa? Silakan menyapa juga teman-teman Sobat Pariwisata. Oke, ini suaranya bagus-bagus kayaknya ya. Sudah penampilan bagus, suara bagus, ini aura-aura artisnya sudah muncul ini. Amin. Ya. Oke, Ale, ini kayaknya nggak lengkap ya. Sebenarnya juara itu ada sekitar 10 ya? 10 ya, 5 pasang. 5 pasang, oke 5 pasang, 5 cewek, 5 cowok ya. Betul. Itu pemeringkatannya gimana, Ale? Jadi ada juara 1, 2, 3, lalu ada runner up 1, gitu ya. Harapan 1, harapan 2. Harapan 2. Oke. Kalau dalam istilah Kacong Ceping itu, kalau juara satunya Kacong Sumeneb ya. Juara duanya Wakil 1. Wakil Oke, 1. wakil 1 gitu. Wakil 1, terus wakil 2, habis itu Wakil 3, wakil 4 ya. Itu istilah yang populer ya kalau di pemilihan Kacong Ceping Sumeneb. Nah, saya minta dari kalian itu memperkenalkan diri satu persatu. Cukup singkat aja karena waktu kita terbatas. Dari Ali. Halo teman-teman Sobat Wisata, perkenalkan nama saya Ale Atanisar Maulana, biasa kerap dipanggil Kacong Ale. Saya merupakan generasi muda yang cukup aktif di bidang public speaking, khususnya karena saya memiliki beberapa sertifikasi profesional di sana, khususnya BNSPRI, dan saya merupakan generasi muda yang mampu untuk bisa menjadi Kacong Sumeneb dan menjuarai Kacong Sumeneb tahun 2025. Dan memiliki beberapa prestasi yang membanggakan untuk Kabupaten Sumeneb khususnya. Oke. Selanjutnya, Dini. Halo Sobat Wisata, saya Dini, Wakil 1 Ceping Sumeneb tahun 2025. Oke. Aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang kerja? saya kuliah Bapak, semester 6. Di mana? Di Universitas Wiraraja. Oke. Yang selanjutnya? Halo Tantaretan Sobat Wisata, perkenalkan nama saya Rizal Maulana. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas PGRI Sumeneb Bapak. Tepatnya semester 8, ini sudah detik-detik akhir saya kuliah. Oke. Calon guru ya? Dosen atau guru ini nanti? Insya Allah dosen Pak, Dosen, semoga ya. Pak. Lanjut ya, Amin. lanjut Iya, ya. Oke. amin. Saya ingin tahu sebenarnya. Kan kalau saya pernah ini mengawal pelaksanaan Kacong Ceping ya sejak tahun 2000 sampai sekarang, artinya sudah hampir puluhan tahun lah. Berbagai motivasi ikut Kacong Ceping itu macam-macam. Ada yang dipaksa teman. Ada yang merasa, maaf ya, saya cakep, saya punya potensi, saya harus ikut, saya pengen juara. Itu pilihan pribadi. Ada juga yang awalnya nggak mau didorong-dorong, akhirnya mau dan kecanduan, jadi senang. Nah, untuk kalian sendiri, saya coba dari Rizal. Gimana, Zal? Jadi kalau untuk saya pribadi Pak, ada berbagai motivasi besar yang itu ada dalam diri saya ketika saya hendak mengikuti pemilihan Duta Wisata Kacong Ceping 2025 kemarin. Pertama, yang pasti saya itu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru Kak. Karena jujur ini baru kedua kalinya saya ikut kontestasi pageant atau ajang duta. Gitu ya.
Ya, yang pertama kemarin saya ikut Duta Bahasa di Jawa Timur dan ya kebetulan kurang beruntung dan Iya, tahun selanjutnya saya mengikuti di sini. Jadi pertama saya ingin mendapatkan pengalaman yang baru. Yang kedua, karena saya ini anak muda Pak yang jiwanya masih sangat membara. Iya. Jadi rasa untuk terlibat aktif dalam proses promosi wisata, Iya. penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan kebudayaan itu besar. Jadi motivasi saya adalah karena menjadi Kacong Ceping ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, Iya. maka saya ingin memiliki akses di sana untuk terus terlibat aktif dalam mempromosikan wisata, mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena begini, Iya. Mbak, di antara banyak anak muda yang memilih untuk ikut-ikutan tren atau dalam istilah sekarang itu FOMO. Jadi ya. saya lebih memilih untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan kebudayaan saya yang ada di Sumeneb, Pak. Oke. Karena jujur Sumeneb ini bukan hanya sekedar kabupaten yang memiliki banyak destinasi wisata, tapi bagi saya pribadi Sumeneb ini adalah, kalau boleh bersastra karena kebetulan Ya, jurusan bersastra, sastra saya oke. Pak, ya adalah serpihan surga yang Tuhan turunkan ke muka bumi. Karena ada begitu banyak nilai-nilai budaya, tradisi yang itu bisa kita Iya, ambil pelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya atau bahkan kita harus pertahankan. Karena Iya. kebudayaan dan tradisi itu bukan warisan nenek moyang tapi melainkan titipan anak cucu tersayang. Oke, Maka oke, itu oke, harus oke. dipertahankan, Ya, oke. Pak. Nah, terima kasih. Ini sudah luar biasa penjelasannya. Nah, sekarang yang kedua, Dini, apa cerita awal bagaimana kamu ikut Kacong Ceping? Kalau siapa Rizal memang inisiatif sendiri ya, Iya. tanpa ini. Kalau Dini gimana? Kalau saya itu motivasi dari diri saya sendiri juga Pak. Jadi sama ya. saya ingin melihat, membuktikan kalau masyarakat Sumeneb ini, terutama generasi muda, itu peduli akan wisatanya. Karena Sumeneb ini kaya akan potensi ya. wisata dan pariwisatanya. Jadi menurut saya dengan adanya generasi muda, dengan dimulai dari diri saya sendiri, itu sudah membuktikan bahwa pemuda di Kabupaten Sumeneb adalah pemuda yang berani untuk mengambil langkah ke depannya yang lebih memajukan Sumeneb dalam bidang pariwisata seperti itu. Oke. Dan flashback nih ya Bapak, di tahun 2023 saya itu sempat ikut audisi Kacong Ceping. Oh. Cuman gagal di waktu audisi. Di audisi awal ya, di awal Iya, ya, nggak sampai waktu- masuk 10 besar atau Iya, sampai audisi dong Bapak. Terus Iya. akhirnya saya konsisten. Coba. Terus saya masih pengen Iya. jadi bagian dari Kacong Ceping gitu. Akhirnya saya ikut lagi di tahun 2025. Akhirnya kesampaian menjadi wakil Oke. 1 Ceping Sumeneb. Berarti kamu 2 tahun berikutnya ya, 2023 kamu kelas berapa? Waktu itu baru SMA Lulus SMA kelas 3. Oh, Iya. 2023 ya. Mau lulus itu Bapak. Kalau Rizal setelah kuliah semangat kompetisinya muncul atau sejak SMP atau SMA? Sejak Kuliah. di bangku kuliah, Pak. Oh, ya memang matangnya cowok itu kadang kalau sudah kuliah ya. Iya, Pak. Oke, semangat tinggi di situ dehnya. Cowok itu muncul cowoknya ketika kuliah. Kalau SMA masih ada anak-anaknya biasanya ya. Oke, kalau Ali gimana Ali? Oke, kalau saya pribadi, Bapak tadi bilang munculnya pas kuliah-kuliahnya. Tapi kalau saya pribadi mulainya dari umur 16 tahun. Wah, yang itu hebat dimana sekali saya ya. langsung menjuarai kompetisi nasional Duta Budaya Indonesia pada waktu itu di Surabaya, mewakili Jawa Timur. Dan pada saat itu saya berpikir bahwasannya menjadi seseorang duta itu bukan tentang bagaimana cara kita untuk Iya. bisa menjadi orang yang ganteng begitu Iya, ya Pak iya, ya. oke, benar. Yang dimana kita harus bisa menjadi role model, wajah perubahan. Iya. Yang dimana kita juga generasi muda. Dan tentunya terdorong juga dan motivasi saya juga dari diri saya sendiri begitu ya. Iya. Yang dimana saya ingin menjadi seseorang yang berkembang, lalu Oke, bisa oke, menjadi oke. seseorang yang profesional begitu ya. Dan hingga sekarang saya tergabung menjadi paguyuban Kacong Ceping dan menjadi Kacong Sumeneb tahun 2025. Merasa bersyukur Bapak. Iya. Karena dengan adanya prosesnya pemilihan Kacong Ceping Sumeneb, kita bisa mengetahui bersama potensi generasi muda yang ada di Kabupaten Sumeneb yang mampu untuk bisa membangun sebuah yang dimana membuat sebuah kenyataan bahwasanya generasi muda memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa mewariskan, untuk bisa menjadikan pariwisata kita itu sustain gitu Iya, ya, iya, berkelanjutan. keberlanjutan gitu. Jadi mungkin itu saja sih dari saya. Jadi generasi muda memang cocoknya untuk kita untuk berkompetisi dan menjadi seseorang Oke, role oke. model begitu ya. Oke, ini pertanyaan buat kalian bertiga ya. Mungkin
siapa tahu ada berbeda. Pembelahan kacau ceping itu kita bubarkan atau kita lanjutkan? Dilanjutkan, Bapak. Dilanjutkan. Lanjut ya, setuju ya. Iya, Bukan sebuah kegiatan yang sia-sia. Misalnya ada sebuah pendapat ya, kacang ceping itu kayak cuma ajang adu tampan, adu ganteng, itu nggak setuju. Tidak setuju sama Coba sekali. sekali, Pak. Rizal gimana Rizal pendapatnya? Begini Pak, Gak usah panjang-panjang ya, Iya. biar berbagi yang lain. Saya pengen tahu juga. memang tidak semua hal itu lepas dari persepsi buruk. Bahkan pelukis terbaik dunia pun masih memiliki pengkritik dan pembenci, Pak. Tapi nyatanya menjadi seorang duta wisata itu bukan hanya seseorang yang membawa nampan, Pak, tapi juga kami membawa harapan dan masa depan Sumenep. Karena berawal dari anak muda, kita dapat membangun pariwisata yang kata Kacong Ali tadi itu sustain, berkelanjutan, Iya. dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya. Seperti itu, Pak. Oke. Dini. Saya tidak setuju karena setelah saya bergabung di paguyuban Kacong Ceping Sumenep ini, saya mendapatkan banyak hal dan pengalaman baru dan cerita baru tentunya Bapak. Seperti saya terjun atau dilibatkan dalam beberapa event kalender Sumenep. Iya. Selain itu saya juga sempat menjadi perwakilan dari Kacong Ceping untuk berangkat ke Jember Fashion Carnival waktu itu sama Ale ya. Oke, bersama Nah, itu- saya juga waktu itu Oh ya. iya Bapak, benar. Iya, sama, iya. sama bidang Iya, pemasaran, pemasaran, gitu iya. ya Pak. Nah itu menurut saya itu merupakan suatu bukti nyata kalau Kacong Ceping itu bukan hanya menyandang gelar, tapi juga bisa berkontribusi nyata terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep seperti itu Bapak. Oke, nah Ali sendiri. Kalau dari saya pribadi ya Pak, sebenarnya setuju sih sama mereka berdua karena sebenarnya stigma bahwasanya Kacong Ceping Sumenep itu hanya membawa nampan dan menerima Iya, tamu iya, gitu iya, ya. iya. Itu kan menjadi stigma lama begitu. Iya. Dan harus dipatahkan begitu. Kan kalau bisa dilihat Kacong Ceping ini merupakan wadah bagi generasi muda yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya di Pora Kabupaten Sumenep untuk mengembangkan diri. Dan salah satu contohnya kemarin saya berangkat ke Malaysia Pak, dan iya, acara saya apa juga kali? berfoto-foto dengan menggunakan syas Kacong Ceping Sumenep, Oke. gitu ya. Dan mengenalkan ini loh Kacong Ceping Sumenep bukan hanya tentang pembawa nampan, tapi kita juga bisa jadi diplomat loh, gitu-gitu. oke. Jadi ya memang seperti itu Pak. Ke Malaysia acara apa Ali? Waktu itu MUN, Model United Nations. Apa Jadi acara konferensi Pak, Iya. konferensi yang dimana kita tergabung di UNHRC, yang dimana itu membahas tentang hak asasi manusia. Ya, kita waktu itu membahas tentang Sudan dan kita juga, saya juga berdua sama Ceping Sumenep itu Malah waktu itu Ceping Malah juga. Jadi betul kata Kacong Icang dan Ceping Dini bahwasanya Kacong Ceping Sumenep ini tidak pantas untuk dibubarkan karena banyak sekali potensi yang ada di Kabupaten Sumenep ini khususnya generasi muda begitu Pak. Oke. Saya coba lebih spesifik ya. Ketika Ali ke Malaysia, kemudian di sana tentu ini program non government atau program ini? Ada swasta? dari government Pak, Dari government kementerian dan kolaborasi government dan swasta Dari begitu ya. kementerian apa ini? Dari Pariwisata? Kementerian Pariwisata yang sana. Oh di Ya, di jadi kan Jakarta Kementerian ya? enggak di Malaysia Pak. Malaysia, Kementerian jadi Pariwisata seluruh Malaysia. dunia Pak. Gitu. Jadi seluruh dunia memang pada waktu itu kita sebenarnya lebih ke konferensi debat begitu Pak. Jadi kita pretend to be some of country gitu kan Pak. Kita mewakili sebuah negara yang dimana kita bersuara tentang kebebasan hak asasi misalnya seperti itu. Juga ada yang sebenarnya spesifikasinya di tourism Pak. Jadi mungkin karena saya lebih condong ke hak asasi begitu ya, saya menyorakan hak asasi manusia begitu ya. Namun sebenarnya juga banyak sekali konsil-konsil itu seperti bidang-bidang tertentu Pak, yang dimana membahas tentang tourism, lalu membahas tentang perempuan, membahas tentang juga konflik bersenjata seperti itu. Jadi ya memang kita pretend to be country to solve something gitu kan. Iya. Berarti konteksnya sebenarnya ini lebih ke ini ya, diplomasi hubungan Iya, internasional ya. Betul Pak. Ya makanya barusan tadi ini saya soalnya begini punya ponaan yang kuliah di mana di hubungan internasional ya. Kamu tadi menjelaskan seperti itu kok mirip-mirip kamu harus berpura-pura jadi diplomat negara apa ya. Jadi itu makanya saya nyambungnya ke sana. Ada rencana nanti kuliah ke mana? Iya Pak. Sebenarnya kalau kuliah sebenarnya saya juga Sudah kuliah?
maksudnya saya ingin mencari kuliah begitu kan Pak. Oke, Saya juga iya. meng-apply beberapa beasiswa yang dimana iya. semoga aja terima Ya, Pak. amin. Jadi memang saya passionnya di hubungan internasional. Ya, Jadi makanya. saya memang beberapa kali juga menjadi seseorang speaker mungkin yang diundang di luar negeri juga Pak. Dan menurut saya itu juga sangat pengalaman luar biasa ketika kita beralkulturasi begitu Iya, ya Pak dengan negara-negara lain Iya, begitu ya. Kita men-sharing pengalaman, men-sharing juga budaya kita Iya. begitu ya. Dan ini merupakan salah satu langkah saya untuk berkontribusi untuk negara karena Oke, benar. dengan adanya itu kita bisa mempromosikan negara kita bisa banggakan negara kita dan bisa menjadi seorang representatif dari negara Indonesia. Oke. Gitu. Bagus. Dalam konteks pelaksanaan Kacong Ceping, apa kira-kira yang ingin kalian sampaikan? Misalnya nanti biasanya ya sebagai senioritas itu sebagai senior pada pelaksanaan berikutnya itu biasanya akan diminta untuk memberikan kontribusi baik menjadi kepanitiaan dan segala macam. Kira-kira apa yang ingin Anda berikan gitu? Mungkin dari Rizal? Oke, pertama yang harus kita lakukan itu Pak, kalau nantinya jadi seorang senior Iya. adalah mengusahakan bagaimana stigma buruk atau persepsi buruk terhadap Kacong Ceping itu agar hilang di masyarakat. Pak. Iya. Seperti Biar- apa? Seperti apa stigma? Stigma seperti apa? Ya bahwa Kacong Ceping ini katanya cuma membawa nampan dan Iya, melatih iya, gitu Pak. Ini tugas bukan cuma tugas Rizal ya, yang lain Iya, ya. semuanya betul. Pak. Karena kadang ketika mendengar stigma itu banyak anak muda yang memiliki potensi, memiliki wawasan yang bagus Iya. dan tentunya punya minat. Akhirnya karena ada beberapa stigma itu yang didengar, mereka memiliki semangat yang kurang akhirnya Pak. Makanya yang pertama Iya, kali iya, yang benar. harus kita lakukan adalah menghilangkan stigma itu. Betul. Saya punya pengalaman, saya potong ya. Saya punya pengalaman. Dulu itu ada anak STKIP. Sekarang anaknya kerja di bank sudah lama. Mungkin kamu kenal namanya Imam. Tapi sudah lama sih, sudah lama ya. Saya cerita pengalaman aja. Anak itu pertama karena dorongan. Tapi setelah tahu ya awalnya begitu, dia nggak mau ikut ke dunia itu, dia merasa wah saya tuh cowok gagah, saya itu biasa main volley kok tiba-tiba saya suruh berlenggak-lenggok. Tetapi ternyata setelah masuk, terus kemudian ada pembinaan, bahkan dia tembus menjadi raka kan dikirim. Akhirnya dia yang namanya stigma, kemudian anggapan bahwa ini ajang Kacong Ceping itu kurang ini, anggap tidak membuat orang menjadi gagah ya dalam tanda kutip ya secara fisik. Itu hilang ternyata karena awalnya tidak tahu. Nah, makanya dengan acara podcast seperti ini kalian saya undang untuk memberikan informasi yang benar sebenarnya ya. Karena kalau kita tahu saya saja ketika ada kesempatan kalian ngomong seperti ini, saya merasa public speaking kalian tuh bagus. Makanya banyak sekali anak-anak Kacong Ceping itu kalau sudah tes menjadi karyawan bank segala macam tuh agak ini ya, agak cepat lah. Mulus begitu ya. Iya benar. Saya lihat karena saya binaan saya itu saya ya mendampingi anak-anak Kacong Ceping dari berbagai era ya, memang lebih cepat. Oke, saya lanjut ke ini, Dini, gimana Din? Kalau dari saya sendiri itu mungkin kedepannya ketika sudah pemilihan Kacong Ceping Sumeneb 2027, saya akan memberikan kontribusi bagi adik-adik generasi muda tersebut. Lalu saya akan seperti mengarahkan mereka gimana sih dalam Kacong Ceping itu berkontribusi untuk masyarakat maupun mengenalkan potensi wisata dan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, dengan hal itu kemudian juga saya akan terus mempromosikan. Tidak akan ada bosannya untuk saya terus mempromosikan potensi yang ada di Sumeneb ini, karena Sumeneb luar biasa banget Pak, mulai dari potensi alam, budaya, terus ada wisata konservasi, buatan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, artinya semangat untuk melakukan pengkaderan, memberikan motivasi kepada juniornya ini nggak akan ada matinya ya. Iya betul sekali. Oke, sekarang Ali, gimana Ali? Baik, kalau dari saya pribadi Bapak,
Kalau dari menjadi kacang sumenep itu memang sebuah tugas yang berat dan jadi senior gitu Iya, nanti iya, untuk betul. kita pagelaran berikutnya Iya. begitu ya tahun 2027. Yang dimana ketika kita sudah menghadapi ketika pemilihan seperti itu ya Pak ya, kita harus bisa mempromosikan gimana cara kita untuk meng-attract gitu kan, untuk bisa menarik, untuk bisa mempersuasi generasi-generasi muda untuk ikut, ayo ikut gitu ya. Terus kita bisa untuk mengedukasi begitu ya. Ternyata tadi yang Bapak juga bicarakan begitu Iya, ya Pak iya. ya. Ternyata stigma masyarakat tuh kacang ceping tuh kayak nggak buat gagah Iya. begitu ya. Kalau cowoknya ya kayak apa sih Iya. gitu ya. Ternyata nggak juga Iya, begitu ya. setelah masuk enggak. Juga begitu ya. Kita malah menjadi seorang yang lebih baik begitu ya. Betul. Kita sebagai karirnya terdorong Iya. begitu ya, juga dengan kita memiliki wawasan yang luas begitu ya. Betul, iya. Yang di mana juga itu merupakan salah satu potensi yang sangat luar biasa dan harus kita teruskan begitu ya. Harus kita informasikan. Betul kata Bapak tadi, kita harus bisa menginformasikan yang benar kepada junior kita yang akan mendatang begitu ya. Dan tentunya memberikan yang terbaik kepada dinas dan kepada paguyuban Kacang Ceping Sumenep begitu Pak. Selanjutnya ya, kalau bicara nyaman, bicara hal yang positif, saya pikir saya tidak menangkap sesuatu pun yang menurut saya tidak nyaman. Nah, saya ingin tahu apa sebenarnya yang membuat kalian nggak nyaman dari ini menjadi Kacang Ceping sebagai juara. Mungkin saya terbebani apa? Ada nggak yang bisa jawab ini? Kalau Saya, dari Pak. saya, Ya, silakan. Bisa dulu. Boleh silakan. Nggak apa-apa, bisa dulu. Ya. Tidak nyamannya itu karena tidak semua orang bisa merasakan, Pak. Ya, oke. Berarti nyaman ya. Karena gini, Pak. Iya. Itu yang membuat saya tidak nyaman. Seandainya semua orang ini menjadi Kacang Ceping, itu saya sangat berharap, Pak. Karena memang ada banyak kesan ya. serta pengalaman, pengetahuan yang baru yang barangkali atau bahkan ini tidak bisa didapatkan kalau kita tidak berkontestasi di sini, Pak. Oke. Tidak nyamannya itu seandainya Kacang Ceping itu ada 50 pasang semisal. Itu lebih Karena bagus, memang lebih bagus, Pak. Iya. Tapi kan regulasi duta tidak seperti itu. Iya. Karena akan banyak hal-hal yang didapatkan ketika kita sudah berada dalam posisi ini. Sekalipun stigmanya buruk, tapi dampaknya begitu luar biasa untuk saya pribadi. Ya buruk karena informasinya terbatas mereka Ya, terima ya. betul, Tapi betul, Pak. kalau setelah tahu saya pikir enggak lah. Enggak, Pak. Ya. Oke, kalau Dini gimana nih? Kalau saya pribadi, Iya, pribadi. justru malah kebanyakan positifnya nih Pak. Hampir nggak iya, ada iya. yang negatif. Karena dampaknya ke kepribadian, Iya. ke bawah ini ya semangat motivasi Betul, menjalani betul. masa depan itu kamu lebih merasa lebih ada harga, ada semangat Lebih ya. semangat gitu Pak. Oke, kalau Ali? Kalau saya pribadi sih sama seperti Kacang Sama Rizal ya? ya, karena stigma masyarakat masih buruk gitu ya. Iya, Dan iya. tidak nyamannya gitu menjadi Kacang Sumenep gitu ya. Ketika kita tidak bisa menjadi seorang role model yang baik gitu, Pak. Gitu Ada ya. keresahan tersendiri begitu rupanya. Oke. Ketika kita tidak bertugas begitu ya, jarang bertugas ataupun kita tidak menginisiasi sendiri begitu ya. Dan itu membuat saya keresahan kayak apa sih fungsinya dari Kacang? Iya, Ya udah iya, deh iya. saya lakukan ini buat menginformasi kepada semua teman-teman, semua generasi muda yang ada di Kabupaten Sumenep begitu, Pak. Jadi ya itu keresahan saya. Gak nyamannya itu karena, kayaknya aku harus bisa menjadi seorang role model yang baik nih Iya, iya. untuk generasi muda yang akan menjadi kacang-kacang berikutnya mungkin atau Iya, iya. ceping-ceping berikutnya. Ini resah tapi tidak resah sebenarnya ya. Iya. Kalau resah biasanya apa image-nya negatif jadi susah. Ini enggak resah tapi bangga gitu. Iya. Bener Iya, kan? betul. Resah tapi bangga. Saya nyoba ini kan apa Rizal itu bahasanya banyak puitisnya. Karena mungkin memang backgroundnya bahasa ya. Oke, jadi sastra ya wajar lah. Saya mencoba barusan resah tapi apa tadi? Tidak resah. Resah tadi tidak resah. Oke. Oke. Kalian hidup di era medsos ya. Ini yang tidak dimiliki, tidak dilalui oleh generasi-generasi Kacang Ceping yang di era 80, 90, 2000, terus 2010. Karena medsos itu kayaknya 2015 sampai sekarang ya. Itu medsos. Apa tanggapan kalian berkaitan dengan pemanfaatan medsos di mana kadang itu bisa memframing orang yang sesuatu hal yang itu salah atau kemudian itu negatif, kalau itu dihajar kemudian diblas luar biasa melalui medsos itu seolah itu yang benar. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan media sosial itu bagaimana pendapat Rizal? Karena hidup kita sekarang ini sudah ditentukan algoritma ya, Pak. Iya, Kurang lebih seperti itu. Jadi maka yang harus kita lakukan adalah memberikan
konten tandingan kepada mereka yang jika ada framing buruk tentang kita, tentang pemerintah kabupaten, tentang wisata Sumeneb. Karena memang tidak semestinya seperti itu. Kadangkala memang konten itu dibuat sebagai upaya menjatuhkan dan memperburuk citra. Ada beberapa oknum. Maka yang kita lakukan adalah tidak perlu merespon secara frontal, jangan ngomong dan juga ikut mengkritik, tapi buktikan bahwa melalui konten ini wisata kita memang benar-benar layak untuk didatangi oleh wisatawan. Budaya kita masih layak dipertahankan, dan pemuda-pemudi kita, manusia-manusia masyarakat Sumeneb ini masih memiliki nilai-nilai kearifan lokal, dan tentunya stigma apapun tentang Sumeneb itu sangat-sangat tidak benar. Makanya yang perlu dilakukan adalah membuat dan mengedukasi teman-teman serta masyarakat melalui konten-konten menarik sebagai konten tandingan dari beberapa framing buruk tentang daerah kita, Pak. Oke. Saya bisa menangkap. Hobinya Rizal apa? Musik? Enggak. Kalau hobi olahraga? Lebih ke sastra ya? Sastra, Pak. Itu aja ya. Dini, gimana Kalau Din? berbicara terkait Medsos dengan ya? media sosial, teknologi itu Pak, berkaitan dengan teknologi, itu kita harus pandai-pandai memfilter diri sendiri. Gitu ya. Kita harus mampu membedakan mana nih yang baik, mana nih yang buruk, yang sekiranya berdampak positif atau negatif ke diri kita maupun ke masyarakat, seperti itu. Dan kalau sebisa mungkin kita itu harus menciptakan media sosial yang memiliki manfaat, kualitas yang baik. Contohnya seperti isi media sosial kita dengan membrandingkan diri kita, mempromosikan potensi wisata, seperti itu. Dan tentunya hal-hal positif lain yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda, seperti itu. Nah, hobi kamu apa? Hobi saya macam-macam ya Pak. Ya, Kadang musik mungkin? nyanyi, kadang olahraga gitu. Sesuai mood Bapak. Kalau olahraganya apa? Olahraga Basket saya apa? ada di sebenarnya lari sih Pak. Lari ya? Iya. Berarti kalau sore saya sering di Taman Bunga itu? Iya, tapi Oh, sekarang jarang ya? sudah jarang. Karena kemarin itu saya lebih sering lihat itu Faya ya. Faya kalau iya. saya kadang lari di sana juga, Faya juga ada gitu. Lebih sering di rumah kalau saya Pak. Lari di rumah kamu. Iya. Ini lari dari kenyataan. Lari di sekitar kompleks. Oh gitu. gitu. Oke. Sekarang Ale, gimana Ale? Baik, sebenarnya udah terjawab semua ya dengan teman-teman, Iya, tapi iya, sebagai tambahan Iya. begitu ya Pak ya. Sebagai generasi muda begitu, betul kata Dini tadi, kita harus bisa memfilter diri sendiri untuk membedakan mana sih informasi yang benar, Iya. mana informasi yang salah begitu ya. Dan sebagai generasi muda juga nih Pak, kita harus bisa mempromosikan, bisa menjadi seseorang yang mampu mengedukasi begitu. Contohnya kita di media sosial begitu ya Pak ya. Kita untuk bisa mengedukasi generasi muda menjadi generasi muda yang lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Maka daripada itu, fungsi kita sebagai generasi muda adalah untuk bisa mengedukasi, untuk bisa memberi informasi yang benar begitu. Karena tidak semua yang ada di media sosial itu benar ya. Iya. Ada yang bilang medsos itu dunia tipu-tipu begitu ya kan. iya, Dunia maya begitu ya. Karena memang benar. Tidak semua apa yang kita lihat itu benar, dan tidak apa yang kita rasakan itu benar begitu ya. Karena dengan hal itu, sebagai generasi muda yang mampu dan bisa untuk mengedukasi, kita harus bisa menyelesaikan tugas kita dengan benar begitu Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya Ale, kamu hobinya apa? Kalau hobi saya pribadi sih biasanya lari, biasanya Lari, juga ya. olahraga begitu Pak, olahraga nge-gym gitu. Iya, yang nge-gym ya. Kalau lari saya biasanya tadi di rumah aja, tapi kalau di belakang rumah tuh ada desa kebunan Pak. Jadi kan ada tanjakan begitu kan Pak. Sana, iya. Di sana. Jadi ya saya biasanya lari ke sana karena Jadi Iya. kamu nggak level kalau di sini ya? Di Taman Karena- Bunga itu nggak ada tanjakan maksudnya? ya maksudnya lebih tenang aja Pak. Karena kan kalau iya. di kota begitu ya kita banyak melihat motor, Iya, mobil. oke. Kalau di sana kita bisa melihat kayak Lebih pohon-pohon santai. begitu Iya, ya. iya, Karena benar, lebih benar. sepi begitu Pak ya. Apalagi sendiri begitu. Makanya kalau saya lari di Taman Bunga itu juga jarang ketemu sama Iya. Alis, ketemunya sama Faya. Mungkin sekali-kali harus ke sana tadi sama saya, Ale. Adu Lari sprint bareng gitu. ya. Bareng Bapak. Iya, oke. Ke depan ada rencana dari kami bahwa kalian itu akan bertugas untuk menjadi host di kalender event. Karena kita tahu Sumeneb kalender event itu ada 110. Nah, ada petunjuk dari pimpinan bahwa nanti kalian akan bertugas menjadi host. Siap nggak? Siap. Pasti siap. Wajib siap ya. Siap. Karena ini Siap. bagian dari tugas. Menurut saya ini tugas yang spesial sekali karena
selama adanya Kacong Jeping, kemudian ini mungkin karena juga tuntutan zaman ya. Oke, anak-anak Kacong Jeping public speakingnya sudah bagus, kita pakai aja untuk jadi host. Siap semua ya? Pastinya siap. Oke. Nanti jadwal kami buat. Saya harap teman-teman memberikan kontribusi dan memberikan semacam ini panggung buat kalian gitu ya, untuk memberikan mengambil bagian dalam event-event yang tercantum dalam Sumeneb Calendar of Event. Oke. Saya ini lebih spesifik kepada ajang berikutnya. Ada ajang Rakaraki dan kayaknya yang dari teman-teman ada yang ditunjuk. Nah, apa persiapan? Kalau Dini ya, gimana Dini? Kalau persiapan saya mulai dari sekarang tentunya belajar terkait dengan wawasan harus lebih luas lagi, bukan hanya sekedar wawasan wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, melainkan di Jawa Timur juga Bapak, karena Rakaraki Jawa Timur itu sudah ajang bergengsi tingkat Jawa Timur seperti itu. Selain itu juga mempersiapkan di public speaking, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa asing seperti bahasa Inggris, harus mampu. Lalu ada bakat akan saya terus kembangkan lagi seperti itu Bapak. Sudah sih. Sudah. Ali. Untuk siapapun yang terpilih nanti ya Pak ya, semoga saya juga yang terpilih begitu ya Pak ya. Nanti jika saya yang terpilih begitu ya Pak ya, saya pastinya akan berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama untuk mengasah diri saya sendiri, yang dimana kurang lebih sama begitu ya Pak dengan ajang Kacong Jeping, cuman kita wawasannya harus lebih luas tentang Jawa Timur, mungkin mengembangkan potensi ekraf mungkin begitu ya, karena sekarang ada yel-yel baru nih dari Jawa Timur begitu ya. Jawa Timur adalah gerbang Nusantara begitu ya kan, itu yel-yelnya dari Jawa Timur begitu ya, karena itu memiliki beberapa hal yang mungkin lebih dalam dari kata-kata itu. Jadi maka daripada itu kita harus bisa menjadi seorang yang mungkin mencerminkan gitu ya. Kita sebagai mungkin nanti Raka begitu mencerminkan sebagai generasi muda yang tahu dan paham betul akan kebudayaan dan mampu untuk menjaga pariwisata, mampu menjaga untuk bisa tetap eksis begitu ya Pak. Untuk bisa tetap populer di kancah nasional maupun internasional begitu. Makasih Ali. Nah, saya coba sama Rizal. Kita sudah membahas tentang pemilihan Kacong Jeping ya. Kemudian ada tingkat yang lebih tinggi dari itu. Kenapa saya bilang tingkat yang lebih tinggi? Karena rata-rata yang naik ke Rakaraki Jawa Timur atusan utusan dari kabupaten kota di Jawa Timur yang itu sudah hasil dari seleksi. Sehingga biasanya juara satunya itu yang akan dikirim. Kalau juara satu Jeping atau Kacong itu nggak bisa, biasanya di level ke bawahnya. Nah, dalam hal ini kayaknya kalau ini kan juara satu, ini juara wakil satu, nanti punya potensi juga. Nah, saya coba tanya kepada Rizal, bagaimana menurut kamu Rizal ya, di ajang Kacong Jeping saja kamu sudah merasakan banyak manfaat, dan pandangan kamu kalau di Rakaraki itu bagaimana? Anggaplah walaupun kamu nanti tidak terpilih ke arah sana ya, tapi kalau sebagai seorang mahasiswa kamu punya kemampuan nalar yang baik, saya juga bisa membaca itu tadi, bahasamu bagus, public speakingmu bagus. Nah, bagaimana tanggapan kamu sendiri terkait Rakaraki Jawa Timur? Kalau di skala regional ini kita sudah banyak mendapatkan manfaat, apalagi di tingkat nasional Pak, di Jawa Timur. Karena begini, menjadi seorang duta wisata lagi-lagi memang perlu banyak dipersiapkan. Sekalipun tidak juara Pak, tapi melalui proses yang panjang itu kita akan mendapatkan hal-hal baru. Karena kalau sudah wawasannya kita di-upgrade dari yang semula kabupaten menjadi provinsi, tentunya ada banyak pengalaman-pengalaman baru, hal-hal baru yang tentunya kalau kita nggak ikut kontestasi di sana, belum tentu kita mendapatkan. Tapi kalau saya pribadi, sekalipun belum ada kesempatan untuk saat ini, saya tetap ikut bangga karena dari Kacong Ale dan Jeping Dini yang semoga nanti juara Pak. Amin. Saya akan banyak mendapatkan ilmu dari mereka berdua karena prosesnya yang begitu luar biasa. Saya tahu sendiri bagaimana Jeping Dini dan Kacong Ale ini mengasah kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi memang kontestasi Rakaraki ini adalah kontestasi bergengsi karena itu akan membuka peluang yang sangat besar. Akan ada banyak relasi baru yang didapatkan Pak. Kita ketemu Ibu Gubernur, ketemu orang-orang yang memang
berkualitas, dan pastinya kita sebagai Kacong Ceping kelak mengharapkan posisi beliau-beliau yang ada di sana. Dan Raka-Raki ini adalah jalan salah satunya Pak untuk dapat menempuh tujuan itu. Oke. Saya kira ya sebelum kita akhiri, sobat wisata juga di rumah sudah tahu bagaimana teman-teman ini mewakili anggaplah representasi dari 10 orang produk Kacong Ceping tahun 2025 ya, gambarannya seperti ini dari 3 orang juara ini. Setidaknya yang lain pasti kurang lebihnya seperti ini kualitasnya. Kemampuan public speaking juga bagus menurut saya, dan itu pasti nanti sobat wisata di rumah pasti sudah bisa menilai sendiri. Walaupun ada pemeringkatan, tapi ternyata setelah saya ngomong bicara panjang lebar public speaking, kalian juga sangat bagus menurut saya. Nah, sebelum closing statement, saya minta nanti siapa? Rizal bikin closing statement dengan bahasa yang puitis. Ya, tapi nggak usah panjang-panjang lah, nggak usah panjang-panjang. Iya, nggak lagi gitu. Dan yang 2 ini saya minta closing statementnya juga langsung ngadep kamera aja dari Ali. Baik, terima kasih teman-teman sobat wisata telah menonton kita hari ini, dan harapannya dengan adanya podcast hari ini bisa mengenal dan bisa untuk mengetahui sebenarnya apa sih itu Kacong Ceping dan esensi sejati dari seseorang Kacong Ceping itu seperti apa dan tugasnya seperti apa. Dan semoga saja di tahun depan banyak sekali generasi-generasi muda yang tertarik dengan ajang Kacong Ceping Sumeneb dan mampu menjadi seseorang yang mampu menjadi role model, mampu untuk menjadi wajah Kabupaten Sumeneb, dan bisa untuk melestarikan dan mampu untuk bisa menjaga pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan itu saja sih dari saya. Oke. Dini ya, ajakan ke teman-teman yang lain juniornya agar ikut biar nanti banyak dan juga semangat gitu. Silakan. Halo sobat wisata generasi muda Kabupaten Sumeneb, jangan pernah berhenti dan jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru dalam diri kalian, karena kalian tidak akan tahu selagi kalian tidak akan mencoba di mana rezeki kalian. Kalian harus terus mencoba sampai kalian berhasil, dan jangan pernah bosan untuk selalu mempromosikan potensi Kabupaten Sumeneb, terutama pariwisata dan wisatanya. Oke, nah selanjutnya Rizal, coba Rizal. Meminjam apa yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko bahwa jika leluhurmu tercatat baik dalam sejarah, maka tugasmu adalah mempertahankan sejarah itu. Jika leluhurmu tercatat buruk dalam sejarah, maka tugasmu adalah menghilangkan citra buruk itu. Tapi jika leluhurmu tidak tercatat dalam sejarah apapun, maka tugasmu adalah menciptakan sejarah sendiri. Mari pemuda-pemudi Sumeneb, ciptakan sejarah kalian, buktikan bahwa kalian memang pemuda yang diharapkan oleh Sumeneb. Mari bergabung bersama kami di Kacong Ceping, silahkan ikut kontestasi, mari berkompetisi dengan sehat, mari bergerak dari daerah dan membangun masa depan Nusantara. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Closing statementnya luar biasa semua ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap dukungan kalian ya, juga ke teman-teman yang tidak hadir di sini, yang juara Kacong Ceping 2025 ya. Saya harap kontribusinya, saya harap dukungannya, dan kita terus bekerja sama. Kalian sebagai bagian dari pemerintah, saya harap terus kita bergandengan tangan ya. Terima kasih sudah hadir di studio ya, Ale, Dini, Rizal. Sobat wisata, demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.